warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Aulia Rohman, NIM E 2019-1062 dari Perbankan Syariah 2 semester 4. Di video kali ini saya akan review terkait dengan tugas UTS yang diberikan oleh Bapak Abdul Wajid Nafis LC MEI sebagai dosen pengampu ekonomi makro Islam. Pertama-tama saya akan mereview video teman saya yang bernama Nur Laili Maulida dengan tema konsep dasar ekonomi Islam. Yang pertama, kita akan membahas tentang ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi ialah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya. Contohnya, manusia memerlukan makanan. Kemudian yang kedua, definisi dari ekonomi Islam. Ekonomi Islam ialah lanjutan dari ilmu ekonomi, yaitu sebuah cabang ilmu yang mempelajari dan membahas dalam perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya, untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Contohnya ialah kita dilarang makan berlebihan. Selanjutnya, sumber hukum ekonomi Islam ada 4. Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, As-Sunnah, artinya sabda Nabi atau ucapan dari Nabi. Yang ketiga, Al-Ijma' ialah kesepakatan ulama-ulama sampai dengan tingkat akhir setelah Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, Al-Qiyas, artinya menyamakan suatu yang baru yang tidak ada, atau menyamakan masalah yang baru dalam masalah lain yang sedang tegas hukumnya dalam Al-Quran atau hadis. Dasar-dasar ekonomi Islam. Yang pertama, tauhid, artinya keesaan Allah. Yang kedua, asidik dan amanah, yang artinya kejujuran dan tanggung jawab. Yang ketiga, mengakui hak milik individu dan umum. Yang keempat, al-adalah, yang artinya keadilan. Yang kelima, at-tawazun, artinya keseimbangan. Contohnya keseimbangan antara individu dan umum. Dan yang terakhir, at-ta'awun, yang artinya tolong menolong. Selanjutnya, prinsip-prinsip ekonomi Islam. Yang pertama, harus terhindar dari maisir, yang artinya perjudian. Yang kedua, harus terhindar dari goror, yang artinya tipu menipu. Dan yang ketiga, harus terhindar dari riba, yang artinya mencari keuntungan sebanyak-banyaknya namun sangat merugikan sebelah pihak. Selanjutnya, karakteristik ekonomi Islam. Yang pertama, ekonomi Islam terkait dengan akidah, syariah, dan akhlak. Yang kedua, harta kepunyaan Allah dan manusia hanya khalifah. Yang ketiga, larangan maisir, goror, dan riba. Yang keempat, keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan umum. Yang kelima, keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Yang keenam, bimbingan konsumsi, contohnya membahas tentang halal. Ketujuh, petunjuk investasi. Kemudian yang terakhir adalah zakat. Sekian review yang pertama, video dari teman saya Nur Laili Maulida. Dan untuk review materi kedua, kita akan review video dari Safira Ayu Amelia dengan tema ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah atau ekonomi 3 sektor. Yang pertama, pengertian ekonomi 3 sektor ialah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, pemerintah, dan rumah tangga. Selanjutnya, siklus perekonomian 3 sektor. Yang pertama, perusahaan. Perusahaan itu pengeluarannya pada pemerintah membayar pajak dan pengeluaran pada rumah tangga dengan membayar gaji atau upah pada pekerja perusahaan tersebut. Kedua, pemerintah. Pemerintah ini
pengeluarannya pada perusahaan, misalnya membeli barang dari perusahaan tersebut, dan pengeluaran pada ini misalnya memperkerjakan seseorang menjadi PNS atau pekerja lainnya. Yang ketiga, rumah tangga pengeluarannya pada perusahaan dengan membeli barang. Dari siklus 3 sektor tersebut tidak ada ekspor dan impor. Adanya campur tangan pemerintah menimbulkan 2 perubahan. Yang pertama, pungutan pajak yang dilakukan pemerintah menambah pengeluaran agregat pada individu rumah tangga. Dan yang kedua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan dan ini akan menimbulkan naiknya perdagangan dengan luar negeri, menimbulkan naiknya pembelanjaan agregat. Selanjutnya, karena belum ada perdagangan dengan luar negeri, maka perekonomian 3 sektor ini dinamakan perekonomian tertutup. Selanjutnya, pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk 3 tujuan. Yang pertama, ditabung, yang kedua membayar pajak, yang ketiga membiayai konsumsi. Selanjutnya pajak langsung dan pajak tidak langsung. Yang pertama, pajak langsung, yaitu pajak yang tidak boleh diwakilkan oleh siapapun, harus dibayar dengan orang tersebut. Sedangkan pajak tidak langsung, pajak ini boleh dilakukan oleh orang lain. Yang terakhir, bentuk-bentuk pajak pendapatan. Yang pertama, pajak regresif, yang kedua, pajak proporsional, yang ketiga, pajak progresif. Sekian review video dari teman saya yang bernama Safira Ayu Amelia. Dan sekarang untuk materi ketiga, kita review dari teman saya yang bernama Asmaun Nisa dengan tema ekonomi terbuka dalam perspektif ekonomi Islam atau ekonomi 4 sektor. Nah, di mana yang ikut andil di sektor ini ada 4, yaitu perusahaan, rumah tangga, pemerintah, dan sektor luar. Di mana rumah tangga terdiri dari sekelompok individu yang dianggap homogen dan identik. Sedangkan perusahaan terdiri dari sekelompok perusahaan yang produksi suatu barang dan jasa. Kemudian pemerintah memiliki kewenangan politik untuk mengatur kegiatan masyarakat dan perusahaan. Yang terakhir, sektor asing, suatu sektor ekonomi dunia di mana ekonomi ini melakukan suatu transaksi ekspor dan impor. Perekonomian terbuka adalah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Ekonomi 4 sektor atau disebut ekonomi terbuka, maknanya perdagangannya luas antara pasar luar negeri hingga perdagangan internasional. Adanya pasar luar negeri mempunyai konsekuensi tersendiri. Konsekuensinya yang pertama, permintaan agregat di pasar barang. Yang kedua, jumlah uang. Yang kedua, jumlah uang. Yang ketiga, harga barang atau jasa. Selanjutnya membahas tentang sirkulasi aliran pendapatan dalam diagram circular flow. Ada pasar-pasar yang mempengaruhi ekonomi. Pasar tersebut ada pasar barang, pasar tenaga kerja, pasar uang, dan lembaga keuangan, serta pasar luar negeri. Selanjutnya membahas tentang syarat keseimbangan nasional perekonomian terbuka. Di dalam video Bapak Wadud sudah jelas dipaparkan mengenai syarat keseimbangan nasional dalam perekonomian terbuka. Tetapi ada paparan dari internet yang lebih ringkas dari paparan Pak Wadud, yaitu Y sama dengan C plus I plus G plus X min M, dan I plus G plus X sama dengan S plus T
plus M. Untuk Y menunjukkan tingkat pendapatan, C konsumsi, I investasi, G pengeluaran pemerintah, X ekspor, M impor, S tabungan, dan yang terakhir T pajak. Nah, dalam perekonomian empat sektor atau ekonomi terbuka akan menciptakan dua aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Di antaranya ialah yang pertama, aliran pendapatan diterima dari ekspor yang merupakan suntikan ke aliran pendapatan. Yang kedua, aliran pengeluaran untuk membeli barang-barang yang diimpor dari negara lain. Nah, yang merupakan bocoran dari aliran pendapatan. Sekian video review 3 materi untuk memenuhi UTS mata kuliah Ekonomi Makro Islam dengan dosen pengampu Bapak Abdul Wadud Nafis LC MEI. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.